Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat nikmat Allah dan dalam lindungannya dimanapun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam pertemuan kali ini, yaitu dalam pengajian online bertema halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, kita akan mengkaji tentang seluk-beluk halal bihalal yang ada, yang heboh setiap Idul Fitri. Halal bihalal merupakan hal yang unik yang ada pada bangsa Indonesia, yang mana tidak ada pada bangsa yang lain. Memang istilah halal bihalal itu asli, orisinil produk bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Ini yang pertama, sejarah halal bihalal terlebih dahulu. Mengutip dari Ensiklopedia Islam Nusantara edisi budaya, istilah halal bihalal ini dicetuskan, diciptakan pertama kali oleh salah satu tokoh Nahdien, tokoh dari Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, yaitu salah satu Kiai Nahdlatul Ulama yang mana semula terjadi hal yang mengancam disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa, diawali dari istilahnya perseteruan elit politik di awal bangsa Indonesia baru berdiri. Maka dari peristiwa ini ada ide cemerlang dari Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk menciptakan satu pertemuan silaturahim yang diberi nama dengan istilah halal bihalal. Berarti halal bihalal itu memang asli produk bangsa Indonesia. Kalau dicari di bangsa yang lain ya tidak ada. Eh, Selanjutnya, tujuan filosofi dari halal bihalal adalah kegiatan silaturahmi untuk saling memaafkan satu sama yang lain. Hikmah dari kegiatan halal bihalal ini adalah yang pertama, memperluas rezeki, dan yang kedua, memperpanjang umur. Ini jadikan satu hikmah pertama dari kegiatan halal bihalal itu adalah memperluas rezeki dan memperpanjang umur, sebagaimana hadis Nabi ini yang diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi fa ayyun sya'alahu fi asari falyasil rohimah. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang suka rezekinya dilapangkan, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, dan ditambah umurnya, diperpanjang umurnya, falyasil rohimah, maka sambunglah silaturahim. Ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti dinyatakan kesohihannya. Lanjutnya lagi, hikmah yang kedua dari halal bihalal itu adalah eh, saling memaafkan, ya. Saling memaafkan, meminta maaf, dan dimaafkan kesalahan dan dosa hakul adami, dosa atau kesalahan sama kita, sama anak manusia, dimaafkan dengan kegiatan halal bihalal, satu sama yang lain dimaafkan, sebagaimana hadis Nabi Anbara ibni Aji bin Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Bara bin Azib telah berkata, Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ma min muslimaini, tidak ada dari dua orang muslim itu yaltaqiyani, apabila mereka berdua bertemu, fayatasofahani, dan keduanya itu saling bersalaman,
illa ghufirallahuma, kecuali diampunilah dosa keduanya qabla ayyaftariko, sebelum kedua tangannya terlepas. Ini adalah hikmah kedua, dimaafkan dosa keduanya di antara orang yang saling bersalaman sesama muslim tadi. Selanjutnya berikutnya latar belakang pentingnya kegiatan halal bihalal. Yang pertama itu adalah yang melatar belakangi pentingnya kegiatan halal bihalal. Yang pertama adalah setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan ya 1 bulan penuh, maka dosa kita, dosa vertikal, dosa kita dengan Tuhan, dengan Allah dimaafkan, sehingga seseorang yang telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh dikatakan Idul Fitri, kembali ke fitrah ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengetahui batas-batasnya, wa tahafadha ma yang bagilah, dan mampu menjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi puasanya, ayatahafadho kafaro makoblahu, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini latar belakang pentingnya kegiatan halal bihalal. Dosa vertikal, dosa dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Kholik diampuni dengan puasa Ramadan. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min danbihi. Barang siapa melaksanakan sholat sunnah terawih dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu, maka diampunilah dosanya ma taqaddama min danbihi, yang telah lalu. Ini dosa vertikal, dosa dengan Allah diampuni dengan puasa Ramadan dan sholat sunnah terawih. Dan berikutnya yang perlu diketahui, dosa yang dimaksud tadi itu adalah dosa vertikal. Namun perlu diketahui dosa hakul adami atau dosa horizontal, dosa-dosa kesalahan terhadap sesama manusia ini tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni dengan puasa Ramadan. Sehingga dosa horizontal, dosa sama manusia atau dosa hakul adami ini hanya bisa dimaafkan apabila terjadi yang namanya saling memaafkan ya. Ada kata maaf, meminta maaf dari orang yang bersalah, orang yang mendolimi, dan memaafkan bagi orang yang telah disalahi atau didolimi. Ada keikhlasan, ada kata kehalalan dari orang yang telah disakiti. Ini, dan apabila ini sudah terjadi, yaitu dosa vertikal, dosa dengan Allah sudah diampuni dengan puasa Ramadan, dosa horizontal, dosa sesama manusia diampuni dengan musafahah, halal bihalal, maka patutlah orang beriman yang seperti ini dari yang fitri ini mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Minal aidin kembali ke fitrah karena puasa Ramadan diampuni dosanya. Wal faizin orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan karena sudah saling memaafkan satu sama lain. Ya. Ini dosa vertikal sudah diampuni puasa Ramadan, dosa horizontal dimaafkan dengan halal bihalal. Maka patutlah dari yang suasana yang fitri ini kita berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal dari kami dan dari kalian semua. Wa'adallahu alaikum bi khairin, dan semoga Allah membalasnya membalasnya dari amal kami dan amal kamu sekalian dengan kebaikan. Wa ja'alnallahu wa iyyakum, dan semoga Allah menjadikan kita semua dan
kamu sekalian minal aidin dari golongan orang yang kembali fitrah wal faizin dan golongan orang yang beruntung, orang yang berbahagia karena sudah saling memaafkan satu sama lain. Kula amin dan mudah-mudahan setiap tahun ke depan, di tahun ke depan, ana wa antum bi khairin saya dan kamu sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Akhir kalam, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.